Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Baim Wong dan juga Paula Verhoeven datangi Polsek Kebayoran Lama. Pasangan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven terlihat mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 11 siang. Dalam sebuah kesempatan, Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Febriman Sarse mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu soal kedatangan Baim dan juga Paula. Ditemui di Polsek Kebayoran Lama. Meski begitu, Febriman mengatakan bahwa tidak masalah jika Baim Wong dan juga Paula datang sendiri ke Polsek Kebayoran Lama apabila berniat meminta maaf. Bagi Febrian, hal tersebut dianggap sebagai hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Tetapi baik Baim dan juga Paula tetap harus menjalani prosedur yang setelah membuat sebuah konten YouTube dengan melibatkan satuan polisi. Tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik instansi, ia melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Diketahui bahwa Baim dan juga Paula membuat sebuah konten yang berisi mengenai KDRT yang mencoba melaporkan ke polisi. Namun ternyata konten tersebut dikecam oleh banyak pihak karena dianggap merendahkan institusi kepolisian serta menyindir pasangan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Berikut wawancara dengan Kompol Febriman Sarse. Kasus prank yang dilakukan oleh saudara Paula dan saudara Baim memang benar adanya terjadi di Polsek Kebayoran Lama di ruang SPK pada tanggal 1 pukul lebih kurang 16 kacamata atau 16.00 di ruang SPK. Anggota sudah SOP. Setiap laporan yang diterima oleh masyarakat akan ditindaklanjuti. Ternyata begitu dibuatkan laporan, belum dibuatkan laporan, baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama saudara Baim masuk ke dalam ya. Betul. Ya, masuk ke dalam menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan konten pribadi, ya, konten pribadi di mana dilakukan di institusi kepolisian. Saya sudah koordinasi dengan pimpinan tingkat Polres, nanti akan ditindaklanjuti, mengingat saudara Baim dan saudari Paula public figure. Nanti akan diambil alih oleh Polres. Insya Allah nanti perkembangan sore akan ada kabar dari Polres. Ya, entah itu dibikin LP, nanti kita tunggu perkembangan sore hari. Ya, rekan-rekan mungkin ada yang mau tanyakan terkait Baim datang sini tadi dipanggil. Kalau tadi pagi saya tidak tahu karena dari pagi kita ada giat Zoom dengan pimpinan kita di Mapores. Mungkin ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja, sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi ya, melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari Polres karena Pak Baim ini kan sama Paula public figure, atensi pimpinan akan diambil alih di Polres. Ada indikasi motifnya apa sih, Nan? Sementara saya belum tahu motifnya apa, karena ini mungkin lagi ngetren ya masalah KDRT. Berita selanjutnya, sedang asik berlibur bersama dengan sang putri di Bali, Giselle Anastasia rela hadir di pemakaman Ibunda Gading Martin. Kemarin Senin 3 Oktober 2022, mendiang Ibunda Gading Martin Farida Subdastuti dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemakaman ini dihadiri oleh banyak sahabat serta kerabat yang ikut menghantarkan Farida Subdastuti ke dalam peristirahatan terakhirnya.
Salah satu tamu hadir ialah mantan menantu Farida Subjastuti, yaitu Giselle Anastasia yang hadir langsung dari Pulau Bali. Giselle mengatakan bahwa dirinya memang sudah merencanakan liburan bersama sang putri, namun karena mendengar kabar duka dari mantan mertua, ia berpulang. Akhirnya, Giselle memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Sangat menyayangkan Gempita tak bisa ikut hadir untuk menghantarkan sang nenek ke peristirahatan terakhirnya. Namun Giselle menjelaskan bahwa Gempi sudah sempat melihat sang nenek ketika masih terbaring di rumah sakit. Bahkan Gempita juga masih berinteraksi dengan sang nenek sekaligus ikut mendoakan. Berikut wawancara dengan Giselle dan juga Gading. Mengantarkan mama juga penuh dengan keyakinan, pengharapan, yaitu tadi dengan doa kalau mama udah ada di tempat yang terbaik. Tapi Kak Giselle juga menyempatkan datang kemari, apalagi baru dari sama Gempi tidak sempat melihat jadi kemarin. Sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya Gempi gitu, masih datang juga harusnya hari ini. Cuman kan namanya kita manusia kan bisa berencana. Kemarin dapat kabar duka dari mama mau pergi ya, jadi adjust lagi semuanya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya si Gempi nggak bisa seriusnya, agak kesian juga kayaknya. Nah ngerti juga dia, cuma yang penting kemarin udah sempet jenguk eyangnya terakhir, sempat ketemu, sempat lihat, sempat pegangnya, sempat mendoakan. Kita dukanya sendiri kepada Gempi seperti apa? Kasih tahu sih, cuma memang masih belum terlalu paham konsepnya kayaknya. Pasti kita mendoakan. Tak mau tragedi Stadion Kanjuruhan terulang kembali, Judika meminta pemerintah evaluasi regulasi. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sebagai pencinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Saat ditemui di Grid ID di kawasan Senayan, Jakarta, tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika ini menjadi pelajaran untuk menintrospeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini, mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Berikut wawancara dengan Judika. Ini dulu kita semuanya pasti mengkoreksi diri kita semua, kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian. Ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua. Tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa. Berita selanjutnya, Rizky Bilar justru ditinggalkan rumah saat polisi lakukan olah TKP di kediamannya.
Pihak kepolisian mendatangi kediaman tempat Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora pada Senin 3 Oktober 2022. Tujuan kepolisian mendatangi kediaman Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora adalah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara yang ada di kawasan Jalan Garahu Cilandak, Jakarta Selatan. Saat olah TKP, Ketua RT setempat turut serta mendampingi kepolisian untuk melakukan olah TKP di kediaman Rizky dan juga Lesti Kejora. Ketua RT, Yeni, saat ditemui Grid ID di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selain Ketua RT, kakak Rizky Bilar juga ikut serta mendampingi olah TKP itu. Saat olah TKP berlangsung, Yeni membeberkan bahwa Rizky Bilar justru meninggalkan rumah. Namun Yeni tidak mengetahui nomor mobil yang dipakai Rizky Bilar saat itu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar kepada polisi atas dugaan KDRT. Dalam laporannya terhadap polisi, Lesti Kejora mengaku dicekik dan dipanting hingga berkali-kali oleh Rizky Bilar. Hal tersebut karena Lesti Kejora mendapati Rizky Bilar berselingkuh. Saat ini Lesti Kejora masih dirawat di rumah sakit kawasan Menteng akibat kejadian tersebut. Berikut wawancara dengan Ketua RT, Ibu Yeni. Samping-sampingnya enggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak, Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Tadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang jadi olah? Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah. Cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi Ya kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti Bu kegiatannya Bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya Berita terakhir, pernah menjadi kekasih, Rizky DA kaget mengetahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Publik kini tengah menyoroti Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Mendadak, Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan KDRT. AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa Lesti memang datang untuk melaporkan Rizky Bilar. Nurma Dewi juga menguak sosok terlapor dalam laporan dugaan KDRT adalah suaminya, yaitu Rizky Bilar. Nurma juga mengungkapkan bahwa setelah melaporkan Rizky Bilar, sang biduan menjalani visum. Mantan kekasih Lesti Kejora, Rizky DA pun angkat bicara soal ini. Dilansir dari Grid ID di akun Instagram, Lambe Gosip, pada Sabtu 1 Oktober 2022, Rizky DA mengaku kaget mengetahui Lesti menjadi korban KDRT. Berikut wawancara dengan Rizky DA. Kabar update-nya ke teman-teman DA itu sih enggak ya. Cuman kita ada komunikasi aja di grup Gambut Akademi yang 2. Jadi kan 1, 2 aja, cuman ngomongin bener nggak sih gitu. Tapi kalian sendiri pernah kaget nggak dengar kabar ini? Kaget ya, pasti gitu. Awalnya nggak nyangka, mungkin mau ngeluarin produk kali gitu, atau mau gimmick single atau apa gitu. Ternyata dibenarkan sama Humas Polri. Wah, bener ternyata gitu. Nggak nyangka juga gitu, karena kita lihat di Instagram, di sosial media yang lain juga mereka romantis aja gitu. Kok ada episode seperti ini, kita kaget.
Tapi menghindari berita hoax nih ya, kalian cross-checknya apa aja sih yang kalian cross-check? Maksudnya apakah bertanya ke kawan-kawan DA juga atau seperti apa? Kita sih kalau ada berita seperti itu paling telaah sendiri dulu, terus nanya lagi ke, Bang ini bener nggak ya? Kayak ke teman-teman gini aja sih, nggak langsung share gitu, nggak sih. Terus ngeliat TikTok komentarnya gitu, kadang yang dia lihat beda, versi yang beda gitu, atau yang Iki lihat versi yang beda, makanya sinkronin itu aja sih, tapi nggak langsung ada berita langsung kita share gitu, bisa nggak sih. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.